Perkenalkan, nama saya Dina Andriani. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester pendidikan kewarganegaraan. Jawaban soal pertama. Nasionalisme sangat berperan kuat dalam perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan. Pancasila menjadi salah satu tujuan utama yang mengikat bangsa Indonesia. Pancasila juga menjadi pengikat dan pemersatu bangsa. Yang dapat kita ketahui, Indonesia terdapat macam-macam perbedaan, mulai dari suku, agama, ras, dan lain-lain. Selain Pancasila yang menjadi tujuan utama, ada beberapa tujuan lain, yaitu yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Yang kedua, membangun hubungan yang rukun untuk mempererat tali persaudaraan. Apalagi di masa pandemi ini, jarak tidak boleh dijadikan alasan untuk menjauhkan tali persaudaraan. Kita bisa memanfaatkan teknologi yang canggih dalam membangun dan mempererat tali silaturahmi di masa pandemi ini. Yang ketiga, menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh baik dalam maupun luar. Di masa sekarang ini banyak sekali hoaks yang beredar. Kita sebagai warga negara yang baik harus pintar-pintar dalam mencari informasi. Tidak boleh kemakan hoaks yang malah bisa memecah belah tanah air dan bangsa. Jawaban nomor 2. Nilai-nilai kebangsaan yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai produktivitas, nilai keseimbangan, nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat, dan nilai ketaatan hukum. Jawaban nomor 3. Nasionalisme secara etimologi berasal dari kata nasional dan isme, yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, dan memelihara kehormatan bangsa. Juga harus memiliki rasa solidaritas terhadap musibah dan kekurang beruntungan saudara, setanah air, sebangsa, dan senegara, serta menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Nasionalisme begitu penting bagi bangsa dan negara Indonesia karena semangat nasionalisme itulah yang akhirnya membawa bangsa Indonesia untuk keluar dari era kolonialisme dan imperialisme yang telah lebih dari 3 abad menjajah Indonesia. Semangat nasionalisme yang tinggi melahirkan konsep persatuan dan kesatuan Indonesia yang begitu banyak perbedaan, mulai dari suku, ras, agama, dan antar golongan, serta bahasa dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa dan sebagai kekayaan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Jawaban nomor 4. Nasionalisme adalah ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Dalam evolusinya, perubahan dan evolusi makna nasionalisme berawal dari abad 19 dan 20. Kebangkitan nasionalisme muncul pada saat lahirnya Budi Utomo. Budi Utomo didirikan Wahidin dan Sutomo. Budi Utomo menjadi pemicu kesadaran para tokoh pergerakan nasionalisme untuk mulai berjuang dengan cara berorganisasi. Era selanjutnya perwujudan nasionalisme terjadi pada saat berlangsungnya Sumpah Pemuda. Dan puncaknya pada proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu semua bentuk evolusi makna nasionalisme dan perubahan perwujudan rasa nasionalisme dari waktu ke waktu. Jawaban nomor 5. Saat ini Indonesia menerapkan sistem kewarganegaraan ganda terbatas, di mana seseorang hanya dapat berkewarganegaraan ganda sampai menginjak 18 tahun. Hukum di Indonesia tidak membolehkan warga negaranya berkewarganegaraan ganda. Apabila ada WNI yang diketahui memiliki 2 kewarganegaraan ganda, maka ia harus melepas salah satunya. Apabila tidak mau melepas salah satunya, maka sanksi yang didapat adalah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini terdapat pada pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan. Tentunya ini sangat memengaruhi dalam mengurangi nasionalisme bangsa. Sangat perlu ada bergaining power dan nilai lebih menjadi orang Indonesia. Selain cinta akan tanah air, juga salah satunya dengan mempertahankan dan memperkuat kewarganegaraannya. Jawaban nomor 6. Ada 4 elemen yang harus ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, yaitu yang pertama
Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Yang kedua, Undang-Undang Negara Republik Indonesia karena sebagai hukum dasar yang merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi serta merupakan puncak dari seluruh peraturan. Yang ketiga, NKRI karena sebagai bentuk kedaulatan negara yang mengandung arti bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan negara Indonesia adalah negara hukum. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang digunakan sebagai dasar tuntunan pegangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.